melanjutkan pembahasan di mana Imam Al-Baijuri dalam membahas penyerupaan kaburnya gerombolan syaitan dikala kelahiran Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan dua peristiwa. Satu, peristiwa serangan pasukan gajahnya Abrahah menuju kota Makkah. Yang kedua, lemparan batu kerikil yang dilakukan oleh Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kala perang Badar dan perang Hunain. Nah, kemarin kita menyinggung tentang kisah Al-Fil atau peserangan gajah, yang mana pasukan ini dipimpin oleh Abrahah. Abrahah ini merupakan seorang penguasa wilayah Yaman, dan saat itu Yaman masih di bawah kerajaan Najasyi. Dan saat itu Yaman ini mungkin sampai sekarang dikatakan istadzalla fi bunyaniha ahlal Yaman bi anwa'in minas sukhar. Jadi zaman dari dulu begitu, wilayah Yaman memang bangunan-bangunannya bangunan-bangunan yang tidak mewah, tidak bagus, sehingga akhirnya terdoronglah Abrahah ini ingin membangun bangunan yang mewah, yang selain hanya sekedar bukan hanya untuk membangun yang mewah tadi, juga ingin membangun sebuah tempat untuk menggantikan Ka'bah yang menjadi destinasi kunjungan masyarakat Arab saat itu. Sampai akhirnya pembangunan luar biasa yang kemarin kita sebutkan, dibangun dengan batu marmer, kemudian juga sampai karena dia agamanya Nasrani, salibnya itu dari bahan emas dan perak dengan berbagai macam jenis warna marmer. Sampai hingga menjelang selesai, dia tulis surat kepada Raja Najasyi, karena kan dia statusnya kalau sekarang seperti gubernur lah. Dia kirim surat, dia tulis, inni qad banaitu laka ayyuhal malik kanisatan. Wahai Raja Najasyi, kata Abrahah, aku sungguh telah selesai merampungkan pembangunan sebuah gereja, lam yura mithluha li malikin qablak, yang enggak pernah ini bangunan semewah ini dibangun, dilihat dari raja-raja sebelummu. Walastu bimuntahin hatta asrifa hajjal arab ilaiha, dan aku punya target bukan cuma buat ngebangun, enggak, tapi abis ini bangunan rampung selesai, saya pengen semua yang hajinya ke Ka'bah di Mekah saya mau pindahin untuk ke kanisah yang dinamakan Al-Qulais. Akhirnya ini surat ternyata viral, nyebar, sampailah ke satu IO, event organizer yang ada di Arab, yang dikenal dengan namanya An-Nasa'ah, yang disebut Bani Fuqaim ibni Adi ibn Kinanah. Dia nih punya tugas, kalau dulu kan di zaman Arab itu sudah mengenal namanya bulan haram. Oh, kalau bulan haram nggak boleh perang, tapi yang namanya Nasa'ah nih bisa, oh nggak apa-apa, ini bulan haram, perang-perang. Oh, ini bulan yang halal, diharamin buat jadi nggak boleh perang. Ini tugasnya An-Nasa'ah. Jadi artinya dia ini termasuk, karena sering sampaikan, Mekah ini bukan cuma sekedar menyebarkan pemikiran paganisme untuk disembah berhalanya, tapi di sini nih ada nilai ekonomis. Orang datang berarti butuh penginapan, orang datang lapar butuh makan, artinya ada nilai ekonomi yang tinggi. Jadi ini salah satu timnya. Ketika didengar, oh nih Ka'bah mau dipindahin nih orang haji, nggak senang hati dia. Inilah yang kemudian datang ke Qulais, dia datang, dia buang hajat, kemudian kotorannya diceletin ke Al-Qulais tadi, kanisah yang dibangun oleh Abrahah. Singkat cerita, kemudian dapat informasi ini bahwa bangunan yang megah tadi dilecehkan oleh seorang dari bangsa Arab tadi, dari Bani Fuqaim yang disebut An-Nasa'ah. Kemudian dengarlah Abrahah. Kemudian Abrahah disampaikan
yang nyampein juga manas-manasin lagi. Itu siapa yang kerjain? Rajulun min ahli hadzal bait alladhi tahujjuhu al-arab liman sami'a qaulak. Asrif ilayya hajjal arab. Itu tuh yang nyeletin itu tuh adalah satu kaum dari satu bangsa, yang bangsanya itu yang kesono pergi haji. Yang gara-gara dengar ucapanmu pengen malingin haji dari Mekah menuju ke Yaman. Marah Abraha. Dari situ kemudian Abraha siapkan pasukan, dia tulis juga surat minta bantuan ke Raja Najasyi untuk menyiapkan pasukan. Disiapin pasukan, dari pasukan berkuda sampai pasukan gajah. Akhirnya ketika lihat pasukan begitu besar, tapi ada sebagian pimpinan Yaman yang memang berhajinya ke Ka'bah, kemudian ada beberapa bangsa Arab juga mencoba melawan, ditangkap, disandera. Terus mau dibunuh, dia minta tolong. Dia katakan, ayyuhal malik, asa ayyakuna bagai khairan laka min qatli. Cuman nih karena subhanallah Abraha gitu-gitu masih ada rahimnya dia. Gara-gara dibujuk, dia nggak bunuh. Ya sudahlah, dipenjara saja. Kemudian jalanlah pasukan ini sampai ke wilayah namanya Khath'am. Sampai di situ ada lagi pasukan namanya pimpinannya Nufail ibn Habib al-Khath'amiyu. Dan pasukan-pasukannya sama berusaha ngelawan karena dapat informasi betul nih Abraha memang datang mau ngancurin Ka'bah, karena saat itu Ka'bah ini memang menjadi pusat sehingga bukan hanya milik daripada bangsa Arab saja, tapi milik wilayah-wilayah sekitar karena memang mengagungkan Ka'bah, sehingga siapa-siapa yang dengar ini berusaha untuk nolak, termasuk Nufail ibn Habib al-Khath'amiyu. Dia coba lawan, lagi-lagi kalah karena memang pasukan Abraha ini besar, jumlahnya sangat luar biasa. Lagi-lagi ditangkap, mau dibunuh, dibujuk lagi sama si Nufail ibn Habib ini. Dia katakan, la taqtuluni ayyuhal malik fa inni daliluka bi ardil arab. Jangan kau bunuh aku, saya siap jadi penunjuk jalan sampai ke Arab. Zaman dulu belum ada Google, betul? Udah ada belum? Udah ada apa namanya Google Map, udah ada belum? Belum ada. Sehingga dia tawarin, ya udah, jangan bunuh saya, tapi saya akan bantu sampai ke Makkah. Dituntut. Singkat cerita, sampailah ke wilayah Taif. Kemudian di situ ketemu lagi satu pasukan yang bernama Mas'ud ibn Mu'attib ibn Malik al-Thaqafi bersama kaumnya. Dipikir wah mau perangin lagi nih, karena udah dua pasukan di tengah jalan mau merang. Ternyata pasukan Mas'ud ini malah ikut masuk. Ayuhal Malik, nahnu abiduk. Ya wahai Abraha, kami ini enggak seperti yang dua tuh. Kami datang jadi pasukan Anda dan kami akan menuntun juga akan menyampaikan. Karena tadi si Nufail ibn Habib ini cuma tahu sampai wilayah Taif saja. Nah, tapi dia tetap ditahan. Nah, kemudian dapat lanjutan penunjuk jalan, yaitu pasukan Mas'ud ibn Mu'attib. Dia utus satu orang namanya Abu Rigal untuk menjadi penunjuk jalan. Akhirnya itu dari dua pasukan awal, setiap dia jalan, dia punya harta diambil tuh jadi harta rampasan perang daripada Abraha dan kaumnya. Singkat cerita, sampailah ke pintu kota Mekah di Himyar. Nah, di situ kemudian Abraha ini ngutus satu orang. Kau utus temui pimpinan daripada Mekah. Saat itu pimpinannya adalah Abdul Muttalib. Kasih tahu bahwa kami datang pengen ngancurin Ka'bah. Bilangin sama orang Mekah, kami ini nggak ada hajah urusan sama orang Mekah. Yang kami pengen ngancurin Ka'bahnya doang. Kalau dia diam, ngebiarin kami ngancurin, kami nggak akan tumpahkan darah mereka. Tapi kalau dia berani-berani jaga, maka orang-orang Mekahnya juga akan kami bunuh. Jadi gentle, kirimin pasukan, kirimin utusan, sampaikan hal tersebut. Datang utusan tadi ke Abdul Muttalib, disampaikan pesan daripada Abraha. Abdul Muttalib mengatakan, la nuriru harbah wala nutiquh. Enggak, kita enggak bakal ngalang-ngalangin Abraha. Abraha hancurin Ka'bah, jalanin aja dia punya mau. Kita nggak mau perang, kita nggak mampu untuk perang, apalagi ngeliat pasukannya, ada pasukan gajah, ada pasukan daripada kuda. Kata Abdul Muttalib, hada baitullahil haram. Ini adalah rumahnya Allah. Wa baitu khalilihi Ibrahim, dan ini rumahnya Nabi Allah Ibrahim, kekasihnya. Fa in yamna'hu fa huwa baitu wa haramu. Yang nanti ngejaga bukan saya, yang jaga yang punya rumah. Ini bukan rumah kami orang Arab, ini rumahnya Allah.
Ini rumah kekasihnya Allah yang bernama Ibrahim, yang bakal jaga yang punya rumah. Kami di sini cuma numpang. Wa in yukhalla bainahu wa bainahu fa wallah ma indana dafa'. Jadi kami ini nggak bakal ngeganggu. Akhirnya kata Abdul Muthalib, yaudah, izinkan saya buat datang, sampaikan langsung ke Abraha. Datang pasukan dari Habasyah menjaga, diizinkan masuk, ketemulah Abdul Muthalib dengan Abraha langsung, dan kemudian diterjemahkan. Dan menariknya, Abdul Muthalib ini seorang yang ajmalan nas, orang yang tampan rupawan. Ketika Abraha lihat, ajallahu wa akramah. Karena Abdul Muthalib ini orangnya tampan, kemudian rapi, sehingga Abraha menaruh simpatik dan segan kepada Abdul Muthalib. Singkat cerita, didudukin, berdiskusi, disampaikan pesan Abdul Muthalib. Singkat cerita, karena begitu rahimnya, sudah, kami ini bayarnya Abraha nih, itu rampasan perang kami balikin, dan kami kasih bonus 200 onta, gara-gara orang Mekah nggak mau ngelawan. Kata Abdul Muthalib, ya sudah, diterima itu barang. Kemudian Abdul Muthalib izin, saya mau kasih tahu masyarakat Mekah, kalau ini sebentar lagi pasukan ente mau datang, ya mau sampein. Datanglah Abdul Muthalib di hadapan Ka'bah, kemudian diinformasikan, sambil menginformasikan kepada masyarakat Mekah, buru-buru tinggalin Mekah, bentar lagi Abraha datang dengan pasukannya besar, kita tidak mampu, karena sebagian beberapa kabilah mengusulkan, udahlah kita perangin aja. Abdul Muthalib sampaikan, nggak usah, ini pasukan besar, kita tidak mampu, cukup kita keluar, ambil, dia kasih hadiah itu 200 onta dengan beberapa rampasan perang, itu yang menjadi hadiah buat kita, biarkan tempat ini sudah ada yang menjaga. Kemudian sebelum jalan, Abdul Muthalib di hadapan Ka'bah seperti berdoa, mengatakan, Lahumma innal abda yamna'u rahlahu famna' hilalak, la yaghlibanna salibuhum wa mihaluhum gadwan mihalak. Yang intinya di situ Abdul Muthalib mengatakan bahwasanya kita ini cuma hamba, kita nggak bisa nih mencegah nih pasukan yang datang, dan kita nggak bisa mencegah juga pasukan-pasukan ini kemudian kita ajak untuk melawan dari pasukan gajah. La yaghlibanna salibuhum wa mihaluhum gadwan mihalak. Dan di sini harapannya Abdul Muthalib mengatakan, ya Rabbal Baitil Haram, jangan sampai ini salibnya mereka nih, gerakannya Abraha, mengalahkan daripada kekuasaan Ka'bah dan kekuasaanmu. Udah, sementara ke Abdul Muthalib wa qaumuhu ila syu'ab Makkah, kemudian keluar. Singkat cerita, mulai masuklah itu pasukan gajah ke tengah-tengah wilayah haram. Nah, menarik tadi yang namanya Nufail tadi itu masih ikut. Ini pasukan gajah, ini pimpinan gajah paling gede, itu dituntun sama Nufail tadi dengan Abu Rigal yang tadi. Kemudian setelah mau masuk, itu gajah dipegang kupingnya masih Nufail, dibisikin, dikasih tahu apa, Ubruk Mahmud. Ini nama gajahnya, namanya Mahmud. Nama gajahnya siapa? Mahmud. Tuh Mahmud kupingnya ditarik. Mahmud, Ubruk, ente nunduk. Dikasih tahu, irja rasyidan, ente pulang aja. Min haitsu ji'ta, dari mana kau datang? Fa innaka fi baladillahil haram, karena ente ini mau masuk tempat yang dimuliakan sama Allah. Summa arsil udhunah, habis itu dilepas kupingnya. Apa yang terjadi? Habis dibisikin sama Nufail, itu gajah langsung nunduk. Karena gajah pimpinan nunduk, semua gajah semua nunduk di belakang, duduk semua. Akhirnya wadarabuhu liyaquma fa'aba, itu yang di atas pasukan tadi dipecut-pecutin itu gajah, nggak ada yang mau bangun. Oyak-oyak, nggak ada yang mau, sampai disebut fadarabuhu bitabrazin fi ra'sihi fa'aba, bukan lagi yang ditepuk pantatnya sampai palanya, sampai disebut tabrazin itu al-fa'as. Fa'as itu kayak palu. Jadi ngetoknya bukan lagi pakai pecutan, tapi sudah pakai benda keras yang dihantam ke kepala. Itu gajah nggak mau, itu gajah bergerak untuk maju menuju daripada Baitullahil Haram. Akhirnya dicoba, fawajjahu raji'an ilal Yaman, diarahin balik untuk ke Yaman. Bangun ya taharwal, itu gajah ketika diputar balik setirnya diarahin ke belakang, itu gajah berdiri malah ya taharwal, lari-lari kecil jalan. Wa ila Syam kadzalik, diarahin ke arah Syam, arah yang berbeda, masih tetap ya taharwal, masih lari-lari kecil. Kemudian ke arah timur diarahin, masih juga semangat. Habis dipikir, oh tadi lagi malas sekali, lagi sakit, diarahin balik lagi Baitul Haram, tabaraka, lagi-lagi nunduk.
Jadi ngebisikin binatang berarti ada faedahnya tuh. Jadi kalau kuda ngamuk bisikin, kuda jangan ngamuk dong. Diajak ngomong. Wa arsalallahu ta'ala alaihim. Akhirnya sudah selesai itu, karena posisi Abraha masih tetap, dia masih marah, pengen tetap nyerang, masih terus mukul-mukul ini gajah. Kemudian gak lama datanglah Allah utus daripada burung-burung. Yang setiap burung yang disebut burung ababil, setiap burung itu bawa 3 batu, 1 batu di paruhnya, 2 batu di kakinya, yang kemudian batu-batu tersebut itu kemudian melemparkan daripada batu-batu yang diambil dari neraka. Yang menarik, saat itu Nufel yang saat itu berada dalam rombongan, mereka ditanya nih, pasukan Abraha ini nanya sama Nufel, kasih tahu nih jalan kaburnya bagaimana, ini ada serangan burung nih, bagaimana kita kabur? Apa Nufel jawab? Faqala Nufailun hina ra'a ma nazala bihim min niqmatillah. Ketika Nufel lihat itu kejadian, ainal mafarru wal ilahu talibu wal ashramul maghlubu laisal ghalibu. Kata Nufel mengatakan, ainal mafar, udah nggak ada lagi jalan keluar. Wal ilahu talibu, yang cuma jalan keluar kita cuma sama Tuhan. Ini Tuhannya Abdul Muthalib. Kan Abdul Muthalib udah kasih ingat, ini rumah, ini tempat, ini Ka'bah bukan punya orang Arab, ini punya Allah, ini punya kekasihnya Ibrahim. Maka tidak ada kata lain kecuali kekalahan yang ada depan mata. Jadi Nufel disuruh cari bagaimana solusinya. Nufel kasih tahu udah nggak ada jalan kecuali menyerah. Akhirnya itu setiap pasukan gajah dan pasukan yang ada di atasnya semua tertimpa batu. Yang menarik, sampai Abraha juga terkena. Wa kharaju bihi maham yasqutu unmulatan unmulah. Kullama saqatat unmulatun an ba'dhum minhum middatu qihin wa dam. Bahkan ketika itu batu menyentuh setiap anggota pasukan, terutama Abraha, itu batu yang nyentuh mendadak menjadi luka, dan lukanya langsung menjadi nanah, dan tubuhnya itu yatasaqat, sedikit demi sedikit dia daya membakarnya itu seperti semut yang menjalar ke seluruh tubuh. Dan itu prosesnya sampai ini Abraha nggak langsung mati di tempat, dia masih merasakan penyiksaan itu sampai balik lagi ke Son'a, sampai mati. Yang sampai kematian itu sampai hati-hatinya pun ikut terbakar oleh batu yang dilempar oleh burung ababil. Akhirnya ketika proses itu terjadi, pasukan kocar kacir. Nah, kocar kacir itulah yang kemudian Imam Busiri menyematkan, seperti itulah kocar kacirnya syaitan di tempat mendengarkan wahyu yang dulu tempat mereka mendengar. Sallu ala nabi. Jadi di sini kita lihat bagaimana kekuatan Allah, kekuasaan Allah nggak ada tandingannya. Mau sehebat apapun Abraha dengan pasukannya, lihat pasukan Abraha dilawan sama pasukan pertama kalah, pasukan kedua lawan kalah, udah sangat jumawa Abraha saat itu. Tapi ketika dia berhadapan dengan kekuatan Allah, dan kekuatan Allah itu pun menjadi tanda-tanda irhasuddin nubuwah, tanda-tanda kenabian yang akan muncul seorang nabi utusan Allah Subhanahu wa taala di tahun kejadian daripada serangan gajah pasukan Abraha tersebut, menjadi pertanda bahwa kekuasaan Allah, kekuasaan dan keberkahan nurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ada tandingan kekuatan bagi siapapun. Dan ini merupakan pesan bagi kita selama kita berada di jalan Allah, selama kita memperjuangkan syarat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebesar apapun musuh kita, segede apapun musuh kita, demi Allah itu kekuatan enggak ada bandingannya dengan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang maha kuat? Siapa yang maha perkasa? Siapa yang memiliki dunia beserta isinya? Allah Subhanahu wa taala, pemilik segalanya. Sehingga kalau kita menyandarkan dengan yang maha kuat, maka Allah akan menjadikan kita kuat. Seperti yang dilakukan oleh Abdul Muthalib. Abdul Muthalib nggak ngelawan, diserahin aja, ini yang punya Allah. Dia ambil apa yang menjadi haknya, dia tinggal, diajak masyarakat Mekah untuk jalan. Dan itu pesan untuk kita, dan itu pesan juga untuk santri.